Oke, halo semuanya. Kali ini saya mau tebarin kartu untuk Shio Naga ya di bulan Juli 2023. Kita lihat sama-sama ya. Apa yang akan terjadi sama kamu? Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak artinya bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Shio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kartu Belanda saya sebagai media, pendamping, pelengkap saja. Saya tetap mengutamakan intuisi saya ketika saya meramal klien saya. Jadi tidak terpaku di arti setiap kartu saja. Kalau memang saya merasakan ada pesan lewat intuisi saya pasti sampaikan. Oke, kita lihat kartu untuk kamu. Kartu bunga lili di sini ya. Bunga lili kartu positif ya. Bisa juga penanda bahwa segala sesuatu harus ibarat kata tuh gini, harus dipikirkan benar-benar ketika kamu memutuskan sesuatu, ketika kamu menghadapi masalah. Kamu harus menjadi orang yang bijaksana gitu ya, orang yang dewasa, seperti itu ya. Ini lambang kedewasaan, lambang kebijaksanaan ya. Tapi bisa juga kalau ini sebuah nasihat ya, kalau untuk kesehatan ya, bagi kamu yang masih punya orang tua, masih punya kakek, nenek, ya, akong, ama, atau siapapun yang ada di dalam keluargamu, ya mungkin kamu harus punya perhatian yang lebih, karena di antara mereka ini ada yang kesehatannya terganggu, ya, seperti itu. Kita lihat kartu berikutnya. Oke, saya melihat ya, di antara kalian, tidak semua ya, ada yang merasa sendiri, ada yang merasa kayak kesepian ya, ada yang merasa tidak percaya diri, mungkin ada yang merasa rindu dengan seseorang, ada yang menarik diri dari orang banyak ya, lagi senang kesunyian, seperti itu. Kalau kamu merasa nyaman dengan keadaan apapun dan itu membuat kamu lebih baik, lebih positif, tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya situasi yang sepi ini, yang mengasingkan diri ini, justru membuat kamu menjadi orang yang pesimis ya, tidak percaya diri, dan kamu hanya mengurung diri kamu dengan penyesalan-penyesalan, nah ini yang tidak boleh. Seperti itu. Andai pun ada masalah, kamu cobalah untuk terbuka. Siapa orang yang kamu percaya, siapa orang yang mungkin kamu anggap itu orang yang lebih mengerti kamu, orang yang bisa jadi contoh yang baik buat kamu, seperti itu. Jangan pernah mengasihani diri, jangan pernah merasa nggak percaya diri, jangan pernah merasa
sendiri gitu. Karena kadang-kadang banyak orang yang masih peduli dengan kita, tapi kita sendiri yang menarik diri. Seperti itu ya. Orang hidup itu pasti ada proses yang harus dilewati. Jadi kamu jangan nggak mau melewati proses seperti itu. Kamu orang yang pinter gitu ya. Ada kartu rubah di situ. Tapi ya saya ambil arti positifnya ya. Kalau kartu rubah ini mewakili diri kamu, justru kamu orang yang pinter sebenarnya. Orang yang ibaratnya tuh kamu punya skill gitu ya. Skill kamu bisa diasah jadi lebih baik lagi kalau kamu menyadari kelebihan kamu. Tapi ingat satu hal, karena kartu rubah itu ada arti positif dan negatif. Kalau seandainya arti negatifnya, jangan sampai kepintaran kamu digunakan untuk merugikan orang, licik gitu ya. Seperti itu. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Ibarat kata tuh gini, jangan punya niat yang gak bagus gitu ya. Kepintaran itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Seperti itu ya. Kalau seandainya kartu rubah ini mewakili orang yang bakal kamu temui, artinya kamu harus hati-hati, karena ada orang yang mungkin bermuka dua, ada orang yang mau manfaatin kamu, ada orang yang manis di depan kamu, tapi bukan berarti orang itu tulus gitu ya. Orang seperti rubah ini orang yang susah untuk bisa dipercaya. Seperti itu. Jadi hati-hati. Kalau dalam urusan asmara juga hati-hati. Ya mungkin ada pilihan untuk kamu, ada orang yang lebih dewasa, ada orang yang muda tapi romantis, yang dewasa ini nggak romantis. Hati-hati, ketika kamu salah memilih justru nanti kamu sulit ketemu orang seperti rubah ini. Ada maunya dia deket ya. Kalau dia udah nggak merasa dapat keuntungan dekat kamu, ya dia bisa pergi. Artinya apa? Ini orang cuma mau senang-senang aja kalau tipe orang berubah. Seperti itu. Ini terutama yang naga perempuan harus hati-hati. Jangan kemakan manis bujuk rayuan laki-laki yang seperti rubah. Ya. Ada orang yang mungkin lebih dewasa yang tertarik sama kamu. Ini lihat. Saya melihat kamu punya skill, saya melihat kamu orang yang kuat karena ada kartu beruang. Ya, kamu mampu bertahan dalam situasi apapun, dan kamu bisa bertemu dengan orang yang lebih berpengalaman, entah dalam pekerjaan ataupun bisnis. Ya, ada orang yang pengalamannya lebih ibaratnya tuh lebih berpengalaman dari kamu, dan kamu bisa belajar banyak. Dan mungkin ada orang datang dari jauh menemui kamu, tapi bisa juga kamu yang menemui dia gitu ya. Ada perjalanan ya, ada kartu kapal. Ya. Dan satu hal lagi, sebisa mungkin ketika kamu menghadapi seseorang yang mungkin menjengkelkan, mungkin kamu merasa orang ini terlalu licik buat kamu atau apa gitu ya, kamu harus tenang gitu ya, kamu harus bersikap dewasa, jangan gampang terpancing emosi, jangan melakukan sesuatu yang bisa merugikan kamu gitu ya. Artinya gini, kalau kamu ketemu orang yang licik ya kamu tetap waspada aja. Tidak perlu adu argumen gitu ya, nggak penting membuang energi negatif gitu ya. Ibaratnya kita harus buang energi negatif ya. Pokoknya orang yang seperti itu tuh nggak penting, jangan diladeni. Paham ya? Oke. Soal rezeki. Oke lah. Mungkin kalau kita bilang kita ibaratnya gini loh, cukup nggak cukup ya, kadang-kadang kita itu tergantung kita bersyukur atau enggak. Justru selama ini mungkin kamu merasa ya semuanya terlewati, tapi mungkin sampai saat ini kamu belum punya tabungan yang banyak gitu ya. Kamu merasa uang yang datang itu lewat aja karena banyak kebutuhan. Dan di antara kalian saya merasakan mungkin banyak yang menjadi tulang punggung keluarga ya. Jadi nggak perlu berkecil hati kalau kamu sering ada pertanyaan, sampai sekarang kok saya nggak punya tabungan ya, hidup saya kok selalu mikirin orang terus, mikirin keluarga terus. Justru kamu orang yang beruntung, karena terkadang walaupun kita nggak punya tabungan yang besar, tapi kita itu welas asih, perhatian dengan keluarga, dengan orang sekitar kita.
justru rezeki kita itu ngalir terus ya, nggak putus gitu ya. Jadi jangan takut kekurangan ketika kamu membantu orang, jangan takut miskin ketika kamu membantu keluargamu ya. Tapi kamu juga harus melihat gitu ya, jangan membantu itu bukan berarti kita memanjakan. Jadi ada posisi dimana pantaskah saya membantu, nah itu aja yang penting-penting aja. Kalau kita bantu keluarga yang malas gitu ya, ya itu nggak betul juga gitu ya. Seperti itu namanya memanjakan. Saya rasa ini aja, nggak perlu panjang lebar ya, karena durasi di handphone saya ini nggak terlalu panjang. Ini nggak akan cocok ke semua silunaga karena ini bukan personal reading, ini general, jadi bijak menyikapinya. Kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, monggo silakan konsultasi dengan Jengkonda. Hubungi WA saya. Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.